Natmoy, Ya. Ya. beberapa waktu ke belakang di sosial media tuh lagi rame-ramenya bahas Gunung Kawi. Hmm. Salah satu gunung yang selama ini erat banget kaitannya sama dunia mistis, khususnya pesugihan. Bahkan ada beberapa tokoh besar yang sempat kesebut juga tuh sebelumnya. Nah, kita ternyata juga masih nyimpen cerita tentang itu. Dan malam ini nggak cuma Gunung Kawi ya yang bakal kita bawain. Ada 5 gunung lainnya. Langsung aja ya. Cerita pertama dari gue ya Natmoy. Hmm. Mumpung nama gunung ini beberapa waktu lalu masih hangat banget diomongin banyak pihak, gue bakal bacain salah satu kiriman paranoid ke kita tentang gunung yang siapa tahu bisa kasih sudut pandang lain nih, atau justru memperkuat aspek kemistisan tempatnya. Apalagi kalau bukan Gunung Kawi. Pengalaman yang sampai sekarang masih bikin si pengirim cerita ini ngerasa bersalah karena sempat jadi orang yang paling dipercaya sama mantan bosnya. Kita samarin namanya jadi Raka ya. Dia ini sempat kerja lama di sebuah toko grosir di Jawa Timur. Tokonya itu dulu tuh nggak pernah seramai itu. Bahkan sering banget jadi rugi gara-gara barang-barangnya tuh kadaluarsa, soalnya nggak laku-laku. Nah, karena Raka ini termasuk karyawan yang paling lama di situ, dia akhirnya jadi orang kepercayaan bosnya. Bos yang sering ngajak dia ngurusin banyak hal di luar toko, mulai dari cari pemasok, nganter uang, sampai nemenin pergi keluar kota. Satu sore, Raka diajak pergi ke kawasan Gunung Kawi. Katanya cuma pengen ziarah aja, sama ketemu teman lama. Nah, di sana itu Raka cuma nunggu aja tuh di warung deket mereka parkir. Sedangkan bosnya tuh hilang hampir 2 jam. Tapi sepulang dari perjalanan itu, bosnya Raka itu sifatnya kayak berubah gitu Natmoy. Dia jadi kayak pendiam, tapi kelihatan lebih percaya diri juga, seolah-olah udah yakin kalau semua usahanya tuh bakalan berhasil gitu. Dan anehnya, beberapa minggu kemudian, tokonya itu beneran jadi rame banget. Pembeli kayak nggak stop-stop datangnya. Barang yang biasanya baru habis seminggu, sekarang itu bisa ludes cuma dalam waktu 2 hari. Bahkan nih ya, pelanggannya ada yang beneran rela datang dari luar kota. Aneh kan? Iya. Maksudnya kayak lu beli barang harus keluar kota gitu, yang mana Niat sebenarnya banget ya. di kota lu juga ada sebenarnya. Awalnya semua karyawan termasuk Raka tuh nganggep ya itu rezeki aja. Tapi pelan-pelan kok muncul kebiasaan yang nggak pernah ada sebelumnya dari si bosnya ini. Contoh ya, setiap tokonya mau tutup, bosnya itu selalu bawa buntelan kain kecil bentuknya itu ke gudang. Nggak pernah ada yang tahu isinya apa, dan orang juga nggak ada yang boleh ngedeket ke arah gudang selama prosesi itu. Sampai satu malam, bosnya ini nggak keluar-keluar lama banget dari gudang. Raka sempat mau ngebuka pintunya. Takutnya bosnya pingsan atau kenapa-napa di dalam ruangan itu kan, di dalam gudang. Tapi pas deket pintu, Raka tuh bisa ngedengar kayak lagi ada suara 2 orang saling ngobrol gitu. Padahal biasanya bosnya tuh cuma sendiri. Dan pas dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa Moy. Ya cuman ada bosnya doang, tapi ada aroma bunga melati campur tanah basah gitu. Oke. Nah, sejak malam itu, kejadian aneh tuh jadi sering terjadi. Barang yang udah disusun rapi, suka tiba-tiba pindah rak. Lampu gudang sering mati sendiri. Beberapa karyawan juga ngaku sering ngedenger langkah kaki berat kalau misalkan lagi ngitung stok di gudang. Kegiatan yang awalnya dianggap kebetulan aja barusan itu, makin lama, makin berubah jadi sesuatu yang lebih ngeri. Ada namanya Iqbal, ini teman kerjanya Raka, itu tiba-tiba sering sakit. Hampir setiap malam dia demam tinggi, padahal kata dokter badannya tuh sehat-sehat aja. Katanya, tiap Iqbal ini tidur, dia selalu ngeliat ada sosok tinggi berdiri di sudut gudang, terus lagi ngeliat ke arah dia. Nah, kondisi Iqbal tuh makin lama, makin hari, makin lemah. Dan setelah itu, giliran kasir nih, tiba-tiba pingsan pas ngitung uang. Orang kasir beda lagi ya. Dan sebelum jatuh, si orang kasir ini itu sempat teriak bilang kalau ada seseorang yang berdiri persis di belakangnya si Pak Bos. Oke. Tapi di situ bosnya beneran cuek aja. Dia kayak ngelanjutin pekerjaannya kayak nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Intinya yang bikin Raka makin takut itu pas akhirnya beberapa minggu berikutnya dia ngedengar kalau ada kabar Iqbal itu meninggal. Padahal sehari sebelumnya Iqbal ini sempat masih nyempetin buat masuk kerja.
di hari pemakaman itu bosnya Raka itu cuma datang bentar. Dan Raka tuh ngelihat gak ada wajah sedih sama sekali, gak ada kayak tanda-tanda bosnya tuh berbelasungkawa yang tulus karena karyawannya meninggal gitu ya. Dan tokonya itu masih harus lanjut buka kayak biasa. Wah. Bahkan di hari itu pembelinya tuh jauh lebih rame berkali-kali lipat dari sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, ada momen di mana Raka itu disuruh sama bosnya buat ngambil stok sendirian di gudang belakang. Dan disitulah akhirnya Raka ngeliat dengan mata kepalanya sendiri. Katanya, di ujung gudang itu beneran ada sosok bayangan hitam yang badannya tuh jauh lebih tinggi dari rak-rak barang. Wujud aslinya nggak jelas, cuman kelihatan mata merah gitu. Di situ Raka cuma bisa nge-freeze doang, dan sosok itu pelan-pelan geser masuk ke balik tumpukan kardus tanpa suara. Cuman ada kayak hawa dingin yang tiba-tiba menuhin ruangan gitu. Dan setelah itu akhirnya Raka bisa gerak. Dia langsung lari keluar gudang, dan pas keluar ternyata bosnya dia udah berdiri di depan pintu gudang. Tapi lagi-lagi bosnya ini gak kelihatan kaget sama sekali, Nat, Moy. Bosnya malah bilang kayak gini ke Raka. Kalau kamu masih mau kerja di sini, anggap aja nggak pernah lihat apa-apa yo. Gitu katanya. Ya berarti fix dong nih, bosnya emang main sesuatu nih. Iya. Main ilmu gitu kan. Dan hari itu juga Raka mutusin buat ngundurin diri, Nat, Moy. Bosnya sempat nahan, tapi gagal juga akhirnya karena dia tuh lebih milih ngingetin Raka buat nggak nyebarin cerita apapun ke siapapun. Awalnya Raka ngangguk aja, tapi abis keluar dari sana, perasaan bersalah tuh selalu ngehantuin Raka. Dia nggak tega ngebiarin temen-temennya yang masih kerja di situ tuh harus ngalamin hal yang sama kayak dia atau bahkan Iqbal gitu. Akhirnya diam-diam dia mulai ngebocorin tuh apapun yang dia pernah lihat selama ini. Setelah itu, suasana toko itu berubah jadi tegang. Entah ini sugesti atau apa ya, tapi habis itu emang jadi banyak pegawai yang ngalamin kejadian mistis. Dalam waktu 2 bulan, 4 orang pegawai itu milih buat ngundurin diri karena trauma. Nah si bosnya tuh kesel katanya. Nah jelas aja dia jadi nuduh Raka kan, siapa lagi gitu yang nyebarin kalau bukan Raka. Dan sejak malam itu banyak nomor-nomor asing tuh mulai neror Raka. Jadi setiap diangkat pesannya juga selalu sama. Kalau memang masih ngehargain saya, mending berhenti ngomongin urusan toko. Kamu itu sudah bukan pegawai sini, katanya gitu. Raka mulai ngerasa ada yang ngawasin dia nih sekarang nih. Setiap menjelang tengah malam pun anjing-anjing di sekitar rumah dia juga selalu ngegonggong ke arah rumahnya dia. Bahkan beberapa kali ibunya Raka ini nemu ada bunga-bunga layu tergeletak di depan pintu rumahnya. Tanpa tahu tuh siapa yang ngirim. Yang ada pokoknya cuma jejak langkah yang bukan kayak langkah kaki, kayak sesuatu yang lurus keseret gitu. Dan gangguan kayak gitu tuh terus berulang untuk waktu yang lama. Raka pun jadi susah tidur. Berat badannya juga jadi turun drastis. Setiap Raka meremin matanya, langsung kegambar tuh kayak situasi di gudang tokonya dulu. Dan di tidurnya itu, Raka selalu ngelihat ada sosok tinggi yang dulu dia lihat dan masih berdiri di posisi yang sama. Sekitar setahun kemudian, Raka dapat kabar kalau tokonya dulu itu berkembang pesat sampai buka beberapa cabang. Jumlah pegawainya juga makin nambah berkali-kali lipat. Tapi satu hal yang gak pernah berubah itu adalah gudang paling belakang itu tetap gak boleh dimasukin sama sembarang orang. Cuman bos, bahkan yang ngurus ruangan itu sendirian cuman dia doang. Beberapa pegawai baru juga masih ada yang ngalamin kejadian aneh sebenarnya. Dan ngedenger semua cerita itu ya Raka cuma bisa diem. Dia nggak pengen tahu lebih jauh karena dia juga takut. Dan buat Raka, ninggalin toko itu udah jadi keputusan terbaik yang pernah dia ambil. Apalagi hari ini terornya juga udah pelan-pelan hilang untungnya. Telepon misterius juga udah lama stop. Mimpi buruk juga udah jarang datang. Tapi ya dia masih ngerasa bersalah gitu. Kenapa detik itu dia nggak bisa ngajak lebih banyak pegawai buat keluar dari toko itu. Wah berarti sebenarnya ini aja lu ngambil dari POV satu orang ya. Sebenarnya kalau misalnya kita breakdown jadi 6 cerita tentang si pesugihan Gunung Kawi lu aja tuh bisa semua ya. Bener, bisa jadi masih banyak yang punya pengalaman mistis masing-masing. Bi, tadi kan cerita lo tuh tentang tempat yang identik sama keberadaan setan. Nah kali ini gue bakal bacain kiriman cerita tentang cara manggil setan yang paling gampang.
Tapi sebelum itu, cara manggil setan apa yang kalian berdua tahu, Moy, Bi? Pakai alat yang game apa Ouija gitu-gitu. Iya. Iya, Atau benar. main jelangkung, pakai sajen. Nah, ada lagi nih satu yang mungkin bisa dibilang basic, tapi tuh nggak harus disiapin secara panjang. Itu tuh pakai cermin, dan lebih tepatnya buat manggil Mbak Kunti pakai cermin. Oke. Tapi ini gue nggak tahu ya valid atau enggak. Makanya pas si pengirim cerita ini, kita sebutnya namanya Tata. Ini tuh dia masih SD. Dia penasaran dan nyoba buat ngebuktiin itu. Dan nggak tahu ini tuh karena emang faktor caranya bener atau emang secara tempat pada saat itu tuh banyak dihuni setan. Tapi ya percobaannya Tata kali itu tuh beneran berhasil, Moy, Bi. Yang pakai kaca itu. Iya. Kejadiannya ini tuh sekitar tahun 2011 sampai 2012 yang lalu. Waktu itu Tata masih SD. Malam itu tuh rumahnya dia rame karena keluarga besar tuh lagi pada nginep. Sepupu-sepupunya kumpul di kamar atas, dan di atas mereka main sama cerita-cerita. Topik obrolannya tuh ganti-ganti sampai akhirnya ngerembet ke cerita-cerita serem. Salah satu sepupunya Tata ada yang nyeletuk, tahu nggak cara paling gampang manggil kuntilanak itu pakai cermin. Nah, terus katanya caranya tuh gampang. Dilakuinnya persis di jam 12 malam. Terus semua lampu tuh harus mati, nyalain satu lilin, berdiri di depan cermin, dan terakhir panggil namanya 3 kali. Panggil nama Kunti gitu maksudnya. Iya. Dan pokoknya jangan sampai ngerasa takut, karena katanya kalau takut si kuntilanak ini tuh nggak akan pulang. Nggak ada yang mau ngelakuin itu karena pada takut tuh di situ. Sampai akhirnya si Tata nih nekat buat ngajak sepupunya barusan, Tia namanya. Akhirnya mereka berdua nyoba itu diem-diem. Sekitar jam 12 malam, Tata sama Tia nih diem-diem masuk ke kamar mandi atas. Lampunya dimatiin, cuma pakai cahaya lilin kecil di depan wastafel. Pantulan bayangan mereka berdua nih kelihatan aneh di cermin. Muka mereka tuh pucat, bayangannya tuh gerak lebih gede dari badan asli, dan mereka secara gantian manggil Mbak Kunti, Mbak Kunti, Mbak Kunti. Tapi di situ nggak ada apa-apa. Pelan-pelan si Tata nih ketawa kecil karena ngerasa kayak, ini mah kayak bercanda doang nih. Tapi pas si Tata nengok lagi ke cermin, pantulan bayangan mereka nih gerak sendiri gitu. Bener-bener kayak gerak gak berirama gitu. Di sini si Tata langsung nge-freeze, bukan cuma karena gerakan pantulan bayangan barusan, tapi persis di belakang bayangan mereka yang awalnya cuma bayangan gelap doang, pelan-pelan berubah jadi helaian rambut panjang, terus muncul dari atas frame cermin. Rambutnya nih hitam, basah, terus ngejuntai turun gitu. Padahal aslinya di kamar mandi tuh nggak ada siapa-siapa selain mereka berdua, Moy, Bi. Rambut tuh masih ada, dan makin lama makin banyak katanya si Tata. Terus akhirnya tanpa mikir panjang, si Tia nih langsung niup lilinnya. Mereka langsung buru-buru lari kabur dari kamar mandi. Niatnya sih pengen sama-sama ngeyakinin diri gitu kalau barusan tuh cuma suges aja. Tapi pas si Tia sama Tata nih nutup pintu kamar mandi, jelas banget dari dalam ada suara anak perempuan tuh kayak ketawa-tawa kecil gitu. Si Tata sama Tia langsung tutupan pakai selimut, terus berusaha tidur. Tapi sekitar jam 1 malam, ada wangi melati nyengat banget di kamar mereka. Ini tuh bukan wangi yang lembut gitu ya, tapi pekat yang nusuk ke hidung gitu. Akhirnya si Tata nih refleks buka mata, terus lampu kamar kan emang mati tuh kondisinya. Tapi di sini dia tuh bisa ngeliat ada siluet orang berdiri di pojok, tinggi, terus rambutnya panjang sampai lantai, dan kepalanya tuh nunduk. Si Tata tuh di situ mikir kalau itu tuh gantungan baju. Tapi sampai akhirnya siluet itu tuh gerak pelan-pelan, terus rambutnya geser, dan kepalanya tuh makin lama makin miring. Akhirnya Tia yang tidur di sebelah tuh tiba-tiba nyengkrem tangannya si Tata. Tangannya tuh di situ dingin banget, dan dia tuh ngasih tahu kalau katanya sosok itu tuh ada di atas lemari. Tapi si Tata nih nggak berani ngeliat, dia cuma ngedenger doang nih suaranya. Ada suara kuku tuh ngegesek ke kayu pelan-pelan, terus seret gitu. Dan dari sela-sela selimut, bayangan rambut panjang itu tuh kelihatan kayak ngejuntai persis sampai di atas muka Tata. Jujur di situ Tata nggak tahu nih kapan dia beneran ketiduran. Soalnya yang dia ingat terakhir tuh perihal rambut itu. Yang jelas sekitar subuh Tata nih kebangun karena denger suara. Suara kayak ada yang nyanyi lagu Nina Bobo gitu pelan-pelan. Dan pas Tata ngebuka mata, Moy, Bi, dia ngeliat jelas banget Mbak Kunti itu tuh duduk di langit-langit kamar, bukan berdiri. Bener-bener duduk, kedua kakinya ngelipat kayak orang sila, terus nempel di plafon, dan gaun putihnya si Mbak Kunti ini ngegantung ke bawah.
Terus rambutnya panjang, keurai, nutupin satu mukanya. Dan di sela-sela rambut itu kelihatan ada mata. Matanya tuh kosong, gelap. Dan si Mbak Kunti ini tuh nunduk pelan aja gitu. Di sini si Tata tuh bener-bener nggak bisa apa-apa, badannya beneran kayak lumpuh gitu tuh, saking merindingnya. Dan di pagi itu, akhirnya si Tata bangun tidur, dia langsung demam tinggi banget. Satu keluarga dia mikir dia kecapean. Tapi gangguan tuh nggak berhenti di situ aja, Muibi. Di siangnya, si Tata nih masih sering ngeliat ada rambut panjang dari sudut ekor matanya dia. Dan setiap masuk ke kamar mandi, cermin tuh kelihatan kayak berembun, padahal nggak ada air panas di situ. Si Tia pun juga udah mulai berubah nih. Hari itu dia jadi pendiam, sering kayak bengong ke sudut ruangan. Dan di sekitaran sore hari, si Tata nih ngedenger ada suara perempuan ketawa dari dalam lemari. Terus pas dia buka, gak ada apa-apa. Tapi ya lagi-lagi wangi melati nih keluar lebih pekat lagi tuh dari dalam lemari. Dan malamnya nih jauh lebih parah lagi, Muebi. Tirai kamar tuh gerak-gerak sendiri padahal gak ada angin. Terus pintu kamar mandi kebuka sendiri. Dan Tata tuh ngedenger ada suara langkah pelan dari luar kamar. Langkahnya nih gak berat, ringan gitu, kayak abis ngelangkah setengahnya lagi tuh melayang gitu. Dan makin malam badannya Tata katanya makin ngerasa aneh gitu, kayak dingin. Terus si Tata akhirnya duduk di lantai kamar. Tiba-tiba pandangannya tuh kabur. Dan di kondisi ini Tata ngedenger ada suara cewek ngomong deket banget sama kupingnya dia. Suaranya tuh ngomong, kenapa disuruh pulang? Tapi ya si Tata gak tahu itu suara siapa. Badannya dia tuh pelan-pelan jadi kaku. Dan katanya si Tata, mulutnya tuh gerak sendiri tanpa bisa kekontrol. Dan dari mulutnya si Tata itu keluar suara, tapi bukan suaranya Tata, Muibi. Suaranya tuh serak, pelan, terus bilang, udah dipanggil, kenapa disuruh pulang? Kondisi Tata tuh masih sadar sebenarnya tuh, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan katanya dia persis di depan pintu kamarnya, Mbak Kunti tuh udah berdiri pakai gaun putih kotor, kayak kotoran tanah gitu. Terus senyum lebar kayak orang puas gitu. Dan untungnya nih kebetulan ibunya tuh emang lagi mau ke kamarnya si Tata. Pas ibunya buka pintu, langsung histeris nangis-nangis tuh sambil terus-terusan manggil bapaknya. Dan langkah yang diambil bapaknya malam itu langsung ngambil Al-Quran, dibacain beberapa ayat. Dan katanya ibunya, setiap kali ayatnya dibacain nih, badannya Tata tuh kayak kejang-kejang gitu. Dan si Mbak Kunti ini tuh juga mundur pelan-pelan. Abis itu lama-kelamaan hilang gitu aja. Rambutnya hilang duluan, terus mukanya baru disusul sama badannya. Dan terakhir yang kelihatan tuh cuma senyum tipisnya aja, kata si Tata. Pokoknya abis itu badannya Tata tuh langsung lemes banget. Dan besok paginya kamarnya akhirnya dibersihin. Dia minta tolong sama teman bapaknya yang dinilai kayak ahli lah sama hal-hal kayak gitu. Dan cermin di kamar mandi pun akhirnya ditutup pakai kain buat beberapa hari, sampai akhirnya diganti pakai cermin yang lebih kecil. Dan Tata tuh di sini cuma nitip satu hal, kalau jangan iseng-iseng lah manggil kalau nggak siap buat nyambutnya. Anjing cuma perkara cermin doang ya. Tapi gue nggak percaya sih kalau misalnya masa manggil setan dari kaca. Gue nggak mau nyoba sih, kalau disuruh nyoba sih gue takut ya. Tapi kayaknya kayak rada ya kali ya gitu loh. Apa Itu kan tempatnya angker gitu loh maksud sama gue. kayak manggil jelangkung gitu gak sih? Manggil pakai boneka gitu kayak belum tentu kita percaya juga. Iya sih, kalau Tapi kita kejadian. ngerasain gitu mungkin baru percaya ya. Muibi, Ya, outing kantor kan identik dengan keseruan ya. harusnya sih gitu ya. Tapi ini tuh gue pengen cerita tentang outing kantor yang harusnya seru malah jadi bawa malapetaka. Oh. Jadi sekitar tahun 2018 ada satu perusahaan startup di Jakarta yang karyawannya tuh masih cuma 5 orang, ngadain outing kantor dengan kegiatannya tuh camping. Oke. Mereka mutusin untuk camping ke Alas Purwo, Banyuwangi. Singkat cerita, mereka tuh berangkat ke Alas Purwo dan sampai sana tuh sekitar jam 2 siang. Terus mereka buka tenda di dekat Pantai Pancur. Nah, karena mau ngerasain camping yang lumayan sepi, mereka buka tenda tuh agak jauh dari keramaian dan lebih ngedeket ke arah pantainya, Moibi. Jadi kita sebut aja 5 orang ini tuh namanya Bayu, Audi, Ojan, Reza, dan Irfan. Mereka berlima tuh masih seumuran, sekitar umur-umur 25-27 tahunan lah kira-kira. Mereka berlima tuh ngebuka satu tenda yang lumayan gede gitu, Moibi. Terus sekitar jam 8 malam, mereka tuh mau bakar-bakaran kayak barbekyuan gitu. Kira-kira 2 jam mereka makan, sekitar jam 10 tuh udah pada masuk tenda karena ngantuk. Nah, si Ojan kebelet buang air besar. Akhirnya dia keluar tenda lah nyari toilet.
Jadi di deket tenda mereka tuh kayak ada guest house dan tempat-tempat penginapan lainnya yang emang gak begitu jauh. Terus si Ojan jalan deh tuh ke arah guest house-nya karena ada toiletnya. Pas lagi jalan sendirian, Ojan tuh kayak kesandung dan jatuh. Ternyata dia tuh kesandung batu gede gitu Moebi. Dan pas Ojan jatuh, Ojan tuh ngeliat kayak ada sesuatu di dalam pasir gitu. Warnanya merah. Pas dia coba gali sedikit, ternyata itu tuh kayak cincin batu akik yang warna merah gitu Moebi. Karena si Ojan mikir itu bagus dan dia mikir itu mungkin kalau dijual mahal, jadi dia langsung tuh dipakai di saat itu juga. Udah tuh dia lanjut buang air besar. Setelah selesai dia langsung baliklah ke tenda. Teman-teman yang lain tuh udah pada tidur dan dia ikutan tidur juga. Nah sejam kemudian Moebi, Reza tuh ngedenger kayak ada suara teriak-teriak, tapi itu tuh suaranya si Ojan. Dan pas Reza bangun, Ojan tuh gak ada di sebelahnya. Akhirnya Reza langsung keluar tuh dari tenda nyariin si Ojan. Dan ternyata Ojan tuh ada di tepi pantai, lagi duduk setengah badan sambil kepalanya tuh nengok ke atas langit. Duduk setengah badan tuh gimana ya? Yang kayak dengkulnya tuh nyentuh ke tanah gitu Moy. Oh iya. Nah ngeliat Ojan kayak gitu Reza tuh langsung kaget banget. Dan dia langsung teriak-teriak lah ke si Ojan. Tapi Ojan tuh gak ngerespon apa-apa. Reza langsung lari lah ke arah Ojan. Dan begitu udah makin deket ke Ojan, Ojan tuh langsung lari ngejauh dari Reza Moebi. Dia lari tapi larinya tuh kayak binatang yang tangannya tuh juga ikutan jadi kaki gitu, kebayang gak? Nah karena Ojan kenceng banget larinya dan susah dikejar, akhirnya Reza langsung baliklah ke tenda buat ngasih tau teman-teman yang lain juga. Akhirnya semua temennya tuh bangun dan langsung lah mereka semua nyari Ojan di kegelapan itu. Tapi udah sejam 2 jam dicari tuh tetap gak ketemu. Akhirnya mereka mutusin buat balik ke tenda lagi, istirahat, dan ngelanjutin nyarinya tuh besok aja. Keren banget. Iya Bi, bener. Terus besok paginya, sekitar jam 7 pagi, Reza tuh kebangun duluan karena sepanjang malam tuh dia gak bisa tidur nyenyak lah karena kepikiran si Ojan. Akhirnya Reza langsung keluar dan nyari-nyari Ojan Moebi. Tapi karena masih gak ketemu juga, dia nyamperin guest house yang banyak orang tuh akhirnya. Dan dia nanyain ke orang-orang yang nginep di sana satu-satu. Dia nyebutin tuh ciri-cirinya si Ojan ini tuh kayak gimana ke orang-orang yang ditanya. Tapi ya jawaban mereka semua tuh sama, mereka gak ngeliat sama sekali. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang dateng nyamperin Reza Moebi. Dia bilang kalau dia tuh tahu di mana orang yang dicari sama si Reza. Tapi Reza tuh disuruh ngikutin si kakek ini. Nah karena Reza udah stres banget, akhirnya dia ikutin lah sama si Reza. Kakek-kakek ini tuh jalan terus ngebawa Reza tuh ke dalam hutan yang lumayan gelap sampai cahayanya tuh kelihatannya samar-samar. Dia jalan makin dalam lagi sampai akhirnya ada satu rumah kayak gubuk kecil gitu Moebi. Dan pas Reza masuk rumah ini, ternyata itu tuh ada Ojan lagi tiduran dan matanya tuh melotot gitu. Pas ngeliat itu tuh Reza langsung bangunin Ojan dan kayak ngebawa Ojan cepet-cepet pergi dari rumah itu. Jadi kayak dibopong sama si Reza dan Ojan kondisinya juga gak sadarin diri. Tapi sambil ngebopong, sambil Reza tuh kayak baca-bacain doa dan berusaha nyadarin si Ojan ini. Akhirnya Ojan tuh kayak sadar pelan-pelan dan kaget. Ojan juga gak tahu tuh kalau dia tuh sebenarnya gimana, karena ingatan terakhir dia tuh tidur di tenda dan bangun-bangun udah dibopong sama si Reza. Reza tuh sambil ngebopong sambil ngeliat ke rumah gubuk dan kakek tadi. Tapi untungnya gak ada tanda-tanda dari si kakek ini juga. Singkat cerita mereka tuh sampai di tenda mereka. Reza langsung ngasih tau teman-temannya lah kalau dia tuh nemuin Ojan di gubuk tengah hutan dan Ojan tuh kondisinya nggak sadar. Akhirnya teman-teman yang lain tuh mutusin buat langsung pulang aja lah karena takut Ojan kenapa-napa lagi kan. Padahal ya seharusnya mereka tuh nginep di sana 1 malam lagi. Sekitar jam 2 siang akhirnya mereka langsung baliklah ke Jakarta. Dan selama di perjalanan pulang mereka kan naik kereta ya. Ojan tuh bengong-bengong doang Moebi. Kalau diajak ngomong juga kayak nggak nyambung gitu loh. Mereka tuh khawatir banget sebenarnya sama kondisinya si Ojan ini. Tapi Bayu tuh tiba-tiba sadar kalau si Ojan ini tuh tiba-tiba pakai cincin dengan batu warna merah. Akhirnya ditarik lah tangannya si Ojan sambil bilang, "Buset, kapan lu beli ginian Jan? Cobain dong gue." Tapi langsung ditarik tuh sama Ojan tangannya. Pokoknya kayak gak ngebolehin minjem gitu. Udah deh tuh akhirnya mereka semua gak ada yang mau ngajak ngobrol Ojan karena males juga sama si tingkah lakunya si Ojan ini. Nah malamnya sekitar jam 10 malam Bi, dalam keadaan masih di dalam kereta menuju ke Jakarta, Ojan tuh tiba-tiba kayak melotot dan ngeliatin teman-temannya yang lagi pada tidur. Jadi lagi-lagi Reza tuh gak bisa tidur nyenyak. Dia ngerasa ada yang ngeliatin banget. Akhirnya dia coba buka mata lah di kegelapan itu. Pas dia buka mata,
Reza tuh kaget banget karena bener-bener di depan mukanya dia Ojan tuh melotot ngeliatin dia sambil buka mulut dan giginya tuh kayak panjang-panjang gitu Moy. Wah, serem banget. Nah refleks lah teriak si Reza sampai teman-temannya tuh ikutan bangun semua dan ngeliat Ojan yang lagi kayak semacam kesurupan gitu. Tapi tuh si Bayu ngeliat Moebi kalau cincin yang dipakai Ojan ini tuh jadi kayak nyala terus terang banget. Akhirnya Bayu tanpa mikir panjang langsung berusaha ngerebut tangan Ojan dan nyopot si cincin ini. Tapi itu susah banget, bahkan kayak cincin yang kekecilan gak bisa dilepas gitu. Akhirnya Ojan ditarik paksa lah ke bangkunya sama si Bayu dan kayak dibaca-bacain doa lagi. Singkat cerita, mereka sampai nih di Jakarta. Bayu yang udah ngerasa gak beres sama Ojan seketika tuh kepikiran buat bawa Ojan langsung ke omnya dia. Jadi omnya Bayu ini tuh semacam orang pinter yang bisa ngerti hal-hal kayak gitulah. Bayu ngomong diem-diem ke teman-teman yang lain biar gak kedengeran sama si Ojan. Akhirnya dibawa paksa lah si Ojan yang kelihatannya emang lagi ngawang-ngawang di situ. Selama perjalanan menuju rumah omnya Bayu tuh Ojan juga diem tanpa kata, gak nanya mau kemana, bener-bener diem aja tuh. Akhirnya sejam perjalanan mereka sampai nih di rumah omnya Bayu. Bayu yang udah nge-WhatsApp omnya dari awal langsung masuk aja tuh ke rumah omnya, ngegandeng si Ojan. Omnya yang baru keluar dari kamar dan ngeliat mereka semua kaget banget. Tapi kagetnya tuh karena ngeliat si Ojan ini. Omnya Bayu tuh langsung naruh tangannya di depan mukanya Ojan sambil kayak baca-bacain gitu. Bener-bener si Bayunya tuh belum ngejelasin apa-apa, tapi omnya ini tuh langsung bertindak gitu Moebi. Mereka berempat tuh kaget banget ngeliatnya dan langsung ngejauh dari Ojan dan omnya Bayu. Omnya Bayu tuh sampai ngobrol sama dalam tanda kutip sosok yang ada di dalam badannya Ojan. Sosoknya itu tuh ternyata suaranya tuh kayak kakek-kakek dan bilang kalau jiwanya Ojan tuh udah dia kuasain. Wow. Omnya Bayu disitu juga nggak mau nyerah, masih dilakuin banyak cara lah buat ngeluarin si sosok ini. Saking sosok ini tuh katanya kuat banget. Badannya Ojan tuh sampai kayak melayang dari bangku dan kakinya tuh juga keangkat sendiri. Tapi mukanya Ojan disitu tuh warnanya udah pucet banget kayak nggak ada darah yang ngalir sama sekali ke badannya. Nah setengah jam omnya Bayu berusaha ngeluarin sosok yang ada di dalam Ojan. Akhirnya omnya ini tuh nyerah dan nanyalah ke Bayu kalau Ojan ini dapetin cincin ini tuh dari mana. Tapi ya karena teman-temannya juga nggak ada yang tahu, omnya ini tuh langsung ngejelasin aja ke mereka semua. Jadi si Ojan ini tuh bisa jadi tuh nggak selamat karena jiwanya dia tuh bener-bener udah dikuasain sama sosok kakek ini. Gara-gara si Ojan tuh nemuin cincin ini dan dipakai sama dia. Jadi sekalinya si cincin ini dipakai Moebi, penunggu di dalam cincin ini, si kakek itu berarti langsung ngerasa kalau dia tuh diizinin untuk nguasain jiwa sampai badannya si Ojan ini. Wow. Terus kondisinya Ojan gimana? Nggak selamat Moy. Meninggal? Iya. Kasian banget, cuma perkara ngambil batu akik doang. Iya. Wah ternyata ada juga ya ritual eksorsisme tuh yang gagal. Kira gue tuh cuman cerita lo doang Bi. Eksorsisme yang gagal tuh ternyata cerita lo juga lagi Nat.